Jadi mungkin kemarin gue udah ngasih analisa gue ya mengenai pola yang saat ini kita sedang alami teman, dan mungkin aja ya dari pola ascending triangle ini kecenderungannya adalah kita itu breakout dari pattern ini teman, dan harusnya kita bisa retest area nomor 5 ini dengan support yang cukup kuat serta mantul ke area level 21.000. Ini yang kita targetkan dari kemarin. Nah, cuman sejauh ini ya, at least so far so far sejauh ini kita belum ngelihat adanya rebound yang kuat untuk Bitcoin. Bahkan per pagi ini aja kita masih kena reject, teman. Ini mungkin akan sedikit mengurangi probabilitas untuk kita rebound back, teman ya, ke level 20.500 hingga ke level 21.000 ya, karena so far kita nggak ngelihat rebound yang cukup kuat untuk Bitcoin, dan gua akan analisa juga ya apa yang akan terjadi bila Bitcoin malah breakdown dari pattern ascending triangle yang harusnya ini adalah pattern bullish untuk Bitcoin. Nah, gue sendiri sampai saat ini masih stay dengan trade gue, teman. Cuman mungkin gue akan geser SLR ke level 19.248 nih. Exactly ini adalah lows yang terjadi pada platform BingX ya. Karena kalau misalkan kita retake area 19.2, maka kemungkinan besar kita juga udah confirm berada di bawah triangle ini, teman ya. Meskipun lebih pastinya confirm itu di bawah 18.9. Cuman kalau misalkan udah nyentuh di bawah 19.2 lagi, menurut gue kemungkinan besar sih most likely kita udah confirm breakdown dari pattern ini. Serta fungsi yang lain juga gue ingin meminimalisir loss ya, supaya lossnya nggak begitu dalam kalau misalnya kita sentuh sampai 18.9. Maka mungkin gue akan ngegeser SLR ke level 19.250 ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngelong atau nge-short juga, nih gue bisa saranin ya melalui platform MingX di sini. Kalau misalkan kalian daftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian akan otomatis menjadi partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan. Biasanya tiap bulan gue membagikan hadiah hingga puluhan juta rupiah dalam bentuk USDT cash. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan juga $120 kalau misalkan kalian daftar menggunakan link dari gue. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian bisa ngecek entah melalui time frame 3 hari, sehari, seminggu, 8 jam, 6 jam, dimana kalau misalkan dari trading view, ya di sini kalian harus berbayar, teman. Sementara ya di BingX kalian bisa cek ini gratis saja. Seperti contohnya ya, let's say kita ngelihat di time frame 8 hour sendiri di sini ya, melalui platform BingX di sini kita lihat semuanya merah, teman ya. Kita strike candle merah terus, habis itu kita mantul di candle hijau di sini, cuman ini benar-benar tipis ya. Jadi agak berbeda dengan kondisi di tanggal 3 Oktober di mana ya kalian lihat kita strike candle hijau terus menerus di sini. Sementara ini kita cuman sekali candle hijau terus saat ini udah kembali kena tekanan selling pressure dari sellers. Terus juga yang gua lihat di sini ya, bisa jadi teman, bisa jadi juga ini kita break dari pattern ini karena kita mengulangi sedikit pattern ini. Ini adalah pattern time frame 4 hour, kalian perhatikan ya. Dua candle wick besar seperti ini dalam time frame 4 jam ya. Yang kita alamin di sini, teman. Ini versi mininya, teman ya. Jadi sama dua candle merah seperti ini, teman ya. Habis itu di sini kita mantul sedikit, teman, di atas, teman, di sini ya. Kita mantul sedikit juga di sini di atas. Lalu kena sekali lagi wick ke bawah seperti ini, sama seperti ini, dimana kita kena wick sekali lagi ke bawah. Habis itu kita rebound, teman. Di sini kita rebound, sama seperti di sini kita juga rebound, teman ya, di area 19.5. Cuman dari sini, teman, kita nggak kuat ngangkat, teman. Hasil apa yang terjadi? Kita diterjunkan kembali ke bawah, teman. Nah, ini adalah skenario yang harus kita waspadain kali ini, teman. Dan ini mungkin akan terjadi dalam 1-2 hari lagi ya. Kalau misalkan let's say, teman, let's say kita exactly mengulangi pattern ini lagi ya. Jadi kita bisa katakan di sini wave 0, 1 rebound di sini ya. Habis itu wave 3, 4 and then dump the last wave 5 di sini. Jadi dari sini 0 to 1, habis itu 2 di sini ya, 3 di sini, habis itu 2, 3, 4 di sini, dan 5 bisa jadi terjadi di sini gitu. Ya minimal ya at least 18.500 ya menurut gua. Karena banyak banget support area berulang kali kita touching di area 18,5 ini. Selain itu juga kalau misalnya kita break di bawah 18.8 memang udah nggak ada support sampai di level 18 ini. Ini support yang terjadi di tanggal 28 September. Terus kita multiple time touching ini juga di tanggal 22 serta di tanggal 19 September. Sama di awal September di sini juga exactly 18.510. Jadi maybe ini nomor 5-nya minimal at least bisa di 18,5. Potentially bisa kena overextend juga all the way sampai ke level 18 gitu. Jadi ya menurut gue probabilitas mungkin saat ini memang berada di 50-50 gitu ya. Yang pertama kita lihat outlook gedenya, well ini ascending triangle pattern, harusnya 60-70% kita break bullish. Tetapi dalam time frame pendeknya kita ngelihat ada sedikit pelemahan gitu ya dalam candle reboundnya gitu.
Jadi selama kita nggak bisa break balik di atas 19,9, ya ini agak cenderung gimana gitu ya, masih 50-50 gitu ya buat Bitcoin. Kalau misalnya kita at least bisa balik lagi ke level 20.000, nah itu mungkin kita kemungkinan besar chance sekitar 60-70% ya kita bakalan break ke level 21.000 teman. Cuman sampai saat ini kita masih kena resist kuat di daerah 19,5, bahkan kita nggak bisa break di atas 19,5 sejauh ini. Jadi ada kemungkinan teman-temannya ini skenario alternatif aja yang gue bahas di video kali ini. Karena dari beberapa video sebelumnya kan itu gue bahas skenario bullishnya targetnya berapa. Kali ini gue akan bahas jika kita break dari pattern ascending triangle ini. Jadi kalau misalkan ini bakalan playing exactly sama seperti versi besar ya, versi makro dari tanggal 13 sampai 19 September, maka kemungkinan besar ya ini yang akan terjadi teman-teman ya. Kita bakalan nge-retest area 18,5 juga. Jadi sebenarnya 18,5 ini juga sebenarnya bukan area yang kebetulan teman-teman ya, karena kalau misalkan kita lihat dari time frame daily, area 18.500 ini exactly teman-teman kalian perhatikan ini ada di Bollinger Band time frame satu hari. Dan Bollinger Band time frame satu hari ini juga berperan sebagai support yang cukup penting ya untuk Bitcoin, apalagi kita lihat dalam beberapa minggu belakangan ini, di mana nih kalian perhatikan di tanggal 19 September ini ya, kita sentuh Bollinger Band time frame satu hari, lalu kita rebound setelah itu. Terus yang terakhir kali kita sentuh Bollinger Band time frame satu hari ini exactly ada di tanggal 7 September, lalu kita all the way terbang sampai ke level 22.800 ya. Jadi so far dalam beberapa minggu ini teman-teman ini Bollinger Band time frame satu hari ini berperan sebagai support yang cukup penting untuk Bitcoin di tanggal 7 September serta di tanggal 19 September. Dan maybe kalau misalkan memang terjadi pattern breakdown, maka ini akan di daerah 18.500 juga teman-teman untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa gue bilang, well ya ada potensi untuk Bitcoin menuju ke level 18.500. Ini adalah skenario ketika kita breakdown dari pattern ascending triangle ini. Jadi ini adalah skenario plan B yang mungkin akan terjadi pada Bitcoin, tetapi gue nggak expect buat ini tuh terjadi pada Bitcoin ya. Yang gue expect ya pastinya kita berhasil breakout dari pola bullish ascending triangle ini dan menuju ke level 21.22.000 untuk Bitcoin. Itu sebabnya kenapa gue masih tetap stay pada long position gue melalui platform BingX ini ya, karena yang nggak ada yang mengekspektasikan untuk si BTC ini malah break dari pattern ini. Cuman di sini ya kita jaga-jaga aja teman-teman. Kita jaga-jaga, kita siap sedia dengan dua plan yang ada gitu. Whether kita bakalan terbang ke atas atau kita bakalan breakdown, ya kita siap sedia dengan dua skenario tersebut. Itulah apa yang biasanya trader antisipasi dan trader lakukan gitu. Jadi nggak cuman oke kita terlalu over optimis dan kita nggak memikirkan risk yang bisa terjadi teman-teman ya. So far ya kita entry-nya cukup oke gitu ya. Kita entry di 19.450 dengan reward yang sampai level 21 gitu ya. Jadi rewardnya dua kali, sementara risknya itu ya paling cuman turun di bawah 19.2 itu risknya dikit tetapi kita imbalannya itu gede gitu. Imbalannya besar gitu sampai ke level 21 hingga 22.000 US dollar untuk target kita. Jadi ya kita juga harus memperhitungkan faktor risk reward sebelum kita buka posisi trade juga teman. Apa yang akan terjadi bahwa kalau misalkan ini ibaratnya sampai kena stop loss, maka target berikutnya untuk kita kembali membuka posisi long ada di level berapa, yaitu sudah harus kita perhitungkan teman ya. Jadi itu aja teman-teman paling untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Ini hanyalah merupakan pendapat pribadi gue sendiri dan ini adalah trading strategi yang gue jalankan saat ini. Jadi jangan ikut-ikutan teman, selalu memiliki trading plan dan trading strategi kalian sendiri lagi seperti apa. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.